إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Puska Pangestuti, NIM 190101070437. Ibu dari PGNIC 2019. Di sini Ibu akan membawakan sebuah materi, tapi sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah kalian dapat berhadir dalam pembelajaran kali ini? Ya, alhamdulillah kalian dapat berhadir pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, kita sebelum belajar hendaknya berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan bisa kita amalkan ke depannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Selanjutnya, apakah kalian siap untuk belajar? Nah, di sini Ibu akan membawakan sebuah pelajaran. Apakah kalian tahu Ibu akan mengajarkan apa pada hari ini? Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Pembelajaran yang pertama adalah Ibu akan membawakan pelajaran kelas 5 subtema 3 yang berjudulkan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari akhir. Lalu pada pembahasan ini ada beberapa yang akan Ibu bawakan. Yang pertama, pengertian hari akhir. Yang kedua, nama-nama hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat kubro dan kubro. Dan yang keempat adalah hikmah dari hari akhir. Nah, apakah kalian penasaran apa-apa saja yang sudah Ibu paparkan tadi? Kita akan belajar lebih lanjut memahaminya. Simak penjelasan Ibu ke depannya. Dalam pembahasan pertama kali ini, Ibu akan membahas tentang pengertian dari hari akhir. Hari akhir adalah rukun iman yang kelima, adalah percaya akan terjadinya hari kiamat. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu pasti akan datang, tetapi tidak ada orang yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang termasuk bagian dari rahasia Allah, sebagai orang yang beriman percaya akan adanya hari akhir, hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari akhir, bisa dikatakan orang-orang kafir. Lalu, pembahasan yang kedua adalah nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir ada 8. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Lalu yang kedua, Yaumul Zalzalah, yaitu kegoncangan
atau keruntuhan. Lalu yang ketiga, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yang keempat, Yaumul Masyar, yaitu dikumpulkannya manusia di padang masyar. Yang kelima, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal manusia di dunia. Yang keenam, Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal manusia yang dulunya di dunia, apa yang ia perbuat. Lalu yang terakhir adalah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan baik amal buruk dan amal baik. Yang kesembilan, Yaumul Hasar, yaitu hari penyelesaian. Pembahasan yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama, benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Yang kedua, ilmu agama dicabut ditandai dengan meninggalnya para ulama. Yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Yang keempat, semakin banyaknya kemaksiatan. Yang kelima, orang kaya diagung-agungkan. Yang keenam, gibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Yang terakhir, waktu berjalan terasa sangat cepat. Lalu yang kedua, tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh manusia atau para muslim mengalami kematian sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dia akan mengetahui dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah sebelah matanya buta dan keningnya terdapat tulisan kafir. Yang ketiga, turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nabi Isa akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga yang akan mengalahkan Dajjal. Dan yang terakhir, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Dzulqarnain bersama dengan pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. Pembahasan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong dari taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terdorong untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan maksiat atau perbuatan tercela. Yang terakhir, memanfaatkan hidup di dunia untuk senantiasa berbuat baik kepada menghindari perbuatan tercela di dunia
yang telah diperbuat, seperti gosip, menggunjing tetangga lain, dan sebagainya. Selanjutnya, pelajaran kita hari ini adalah evaluasi atau pemantapan kalian setelah Ibu menjelaskan apa saja materi-materi pada hari ini. Yang evaluasi pertama, Ibu akan membacakan soal pertama adalah apa pengertian dari hari akhir. Yang kedua, apa pengertian dari yaumul hisab. Soal ketiga, apa saja tanda-tanda kiamat sugro? Sebutkan 3. Pertanyaan keempat, apa saja tanda-tanda kiamat kubro? Dan yang terakhir soal kelima, apa saja hikmah dari hari kiamat? Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu minta rela dan halalnya apabila ada salah khilaf dalam perkataan atau perbuatan Ibu yang tidak menyenangkan bagi kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa, dan dapat kita amalkan dan kita ketahui, menambah wawasan ilmu. Wah, asiknya tamasya kali ini ya. Iya, ombak lautnya pun tenang. Lihat itu, ada ombak datang lagi. Siap-siap ya, kalian harus pegang papan luncurnya erat-erat. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, subhanallah, asik sekali. Samil, Dodo, ayo kita segera ke tepi. Saatnya makan siang. Baik, Ayah. Ayah, awas ada ombak. Ayo kita lari. Tolong. Ayah, cepat tolong Dodo, Ayah. Tolong. Dodo! Sudah ayah dapatkan. Ayah, Dodo. Ayah. Dodo, Dodo, kau tidak apa-apa kan, nak? ayah, ayo kita bawa Dodo ke tepi dulu ya. Dodo, apa yang kau rasakan? Dodo tidak apa-apa kok, hanya kaget saja. Minum dulu ya, Do. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah baikan keadaanmu? Iya Bu, nafas Dodo lebih lega. Seram sekali ya tadi, Syamil masih deg-degan sampai sekarang. Iya, rasanya seperti kiamat ya. Kiamat itu bukannya. Yang Dodo tahu kiamat itu sangat menyeramkan. Kiamat itu apa sih Kak? Kiamat itu hari akhir. Hari akhir? Maksudnya apa Kak? Kalian penasaran ya? Kalian mau tahu? Kiamat itu adalah hari di mana terjadinya bencana yang sangat dahsyat. Gunung-gunung akan meletus dan tanah-tanah akan terbelah. Air laut meluap dan tumpah ke daratan. Dan manusia pun menjadi sangat ketakutan. Akhirnya semua alam semesta ini hancur. Dan pada saat itu semua makhluk Allah akan mati. Menyeramkan sekali. Lalu setelah itu apa yang terjadi Ayah? Setelah itu Allah akan menghidupkan kembali semua makhluknya yang telah mati, Syamil. Dihidupkan kembali.
Untuk apa, Ayah? Mereka dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia. Siapa yang banyak melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikannya surga. Sedangkan siapa yang banyak melakukan perbuatan buruk, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dodo takut. Apa kiamat itu akan benar-benar terjadi? Kiamat itu pasti akan terjadi, Dok. Dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Oh, ternyata ada di dalam Al-Quran ya, Bu. Iya, Nadia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Oh iya, nanti kalau kamu sampai di rumah, coba kamu lihat sendiri ya. Berarti nanti semua perbuatan Dodo harus Dodo pertanggungjawabkan ya? Oh, itu sudah pasti, Do. Kan semuanya dicatat oleh malaikat. Jadi tidak mungkin ada yang terlewat. Termasuk perbuatanmu tadi yang mengambil makananku diam-diam, Dok. Halo, benar kan? Ketahuan. Maafkan aku ya, Syamil. Habis tadi Dodo lapar sekali.